Tapi kita nggak akan debat politik malam hari ini. Kita mau diskusi sama-sama ya untuk memajukan dan terus melestarikan kebudayaan kita, kebudayaan Jawa yang kita cintai. Bapak Ibu mohon izin saya menjadi moderator untuk malam hari ini. Saya tadi disebutkan moderator di News TV, izin merevisi, saya dari JTV, kawan-kawan JTV hadir malam hari ini. Dan saya malam hari ini bersama dengan dua tamu istimewa. Bu, kelahiran Demak betul? Saya juga Demak, Bu. Kerap ya. Nanti kita lanjut ngobrol. Kita akan mulai dulu sesi pertama ini. Bapak izin, Ibu, apabila 25 menit dirasa cukup untuk paparan sebelum nanti kita diskusi ya. Oke, monggo akan diawali oleh Bu Azza terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan malam hari ini, Ibu? Mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya selaku Pamong Budaya Ahmadiyah dan PLT Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada kegelisahan apa terhadap budaya kita saat ini? Panitia akan persiapkan. Monggo, J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin pada malam tadi sudah disampaikan oleh Mbak Moderator, Mbak Putri, bahwa saya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang tadi disebut-sebut dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Barangkali memang saya dulu pernah hampir 1 tahun di Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Nah ini memang saya juga dapat tugas dadaan dari Pak Dirjen. Kebetulan langsung mewakilkan saya juga bingung buat saya jadi Jogja ke Malang ini ada apa-apa ini karena perintah saya akan laksanakan gitu. Jadi karena latar belakang saya ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya, tentunya apa yang saya sampaikan terkait dengan kebijakan kebudayaan pada umumnya, ya. Tetapi dari perspektif tinggalan cagar budaya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu ya. Lanjut aja Mbak. Jadi landasan apa sih kebudayaan? Tadi saya luar biasa. Tadi saya sempat surprise juga ya tadi. Memang kebudayaan Jawa itu kan luar biasa, ya luar biasa. Ya kebudayaan termasuk kebudayaan di Indonesia itu luar biasa. Karena kita tahu Indonesia itu kan terdiri dari kurang 17.000 pulau. Kemudian ada suku bangsa sekitar 1.300, kemudian bahasa daerah itu lebih dari 700, kan luar biasa ya. Masing-masing suku punya bahasa yang luar biasa. Jadi ini mungkin saya akan bicara secara global terkait dengan kebudayaan. Jadi mungkin tidak hanya kebudayaan, karena ini menjelang Kongres Kebudayaan Jawa, artinya bukan kongres kebudayaan hanya bahasa Jawa. Jadi mungkin kebudayaan secara umum saja ini. Jadi landasan hukumnya di kebudayaan ini memang di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini jelas disampaikan bahwa pasal 32 ayat 1 ini bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kemudian pada yang terbaru, undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini khusus terkait dengan pemajuan kebudayaan. Ya. Pada pasal 1 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Ini
bentuk pemerintah ya dalam upaya untuk memajukan kebudayaan dengan terbitnya Undang-Undang 65 tahun 2017. Nah, kemudian pada pasal 43 dan 44 Undang-Undang 65 tahun 2017 ini tentang pemajuan kebudayaan berbunyi bahwa dalam pemajuan kebudayaan ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Nah, ini tentunya bentuk kepedulian pemerintah daerah ini adanya acara-acara seperti ini ya, ini betul-betul terkait dengan upaya untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem budaya yang berkelanjutan. Lanjut kan? Nah, ini kemudian ada beberapa peraturan perundangan bidang kebudayaan. Ya. Tadi sebagai payung hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian yang sudah agak lama ini ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, undang-undang ini merupakan revisi undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Nah, selama sekian puluh tahun Indonesia merdeka, ini undang-undang terkait dengan cagar budaya baru terbit tahun 1992 dan direvisi tahun 2010. Nah, sebelumnya kita masih menggunakan undang-undang masa Belanda, yaitu Undang-Undang Monument Ordonnansi tahun 1931. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 33 tentang perfilman tahun 2009 ya. Kemudian yang keempat ada PP Nomor 66 tahun 2015 tentang museum, yaitu yang ini dari PP turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang cagar budaya. Kemudian yang kelima ada PP Nomor 87 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian juga ada Perpres yang khusus ya Nomor 65 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. Ini kan PPKD ini memang harus dibuat oleh pemerintah daerah, kemudian disahkan bersama-sama ya, harus ditandatangani oleh kepala daerah, kemudian untuk menjadi strategi nasional ya. Nah, yang terakhir yang baru saja diterbitkan yaitu PP Nomor 1 tahun 2022 ini tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Ini PP ini yang sudah ditunggu-tunggu lama sekali nggak terbit-terbit, ini baru pada awal tahun 2022 ini baru terbit. Nah, ini yang bagaimana pelaksanaan implementasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya ini seperti apa, kemudian register nasional seperti apa, ini ada semua ada di PP ini. Lanjut. Nah ini itu semua adalah warisan budaya. Kita tahu bahwa Indonesia demikian luar biasa ya, warisan budaya yang dimilikinya. Nah, warisan budaya ini bisa dibagi menjadi dua ya, yaitu yang disebut tangible, yaitu yang bisa diraba. Artinya warisan budaya yang bisa diraba ya, bisa dilihat bentuknya, bisa diraba, dan kemudian juga bisa ada bermacam-macam jenisnya ya. Yang berikutnya adalah warisan budaya yang intangible. Nah, ini yang intangible ini adalah warisan budaya yang memang yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang ya. Misalnya seni tari, kan kita bisa merasakan seni tari seperti itu, tetapi kita bukan benda ya, bukan benda yang bisa dipegang ya. Ini contoh-contohnya berikutnya. Nah, apa itu? Yang disebut budaya tak benda ini adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, metodologi, ungkapan-ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan dan adat istiadat di Indonesia. Nah,
budaya tak benda ini tentu harus kita lestarikan ya. Bagaimana cara pelestariannya tentu harus kita lakukan pendaftaran. Nah, di daftar ya mungkin masing-masing daerah punya ya budaya tak benda ini banyak sekali macamnya. Kemudian perlu didaftar, kemudian dicatat dan kemudian ditetapkan. Nah, penetapan ini tentunya untuk menjadi sebuah warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, ini penetapan ini juga dilakukan oleh diusulkan dari daerah kemudian ditetapkan oleh para ahli ya yang tim nasional begitu. Nah, bagaimana pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya tak benda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Nah, ini memang warisan budaya tak benda juga harus dilindungi. Apa itu perlindungan ya? Perlindungan upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan warisan budaya tak benda melalui pencatatan dan penetapan tadi ya. Kemudian pengembangan, apa itu pengembangan? Yaitu upaya dalam berkarya dan berekspresi yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan warisan budaya tak benda Indonesia berupa gagasan, perilaku dan atau budaya berupa perubahan, penambahan, pengkayaan, ya, penggantian dan atau pembaharuan warisan budaya tak benda Indonesia sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa menghilangkan nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diangkat dan menjadi bagian dari budaya. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Ya, pemanfaatan warisan budaya tak benda, upaya penggunaan warisan budaya tak benda Indonesia untuk kepentingan, yaitu untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Ini hampir sama dengan cagar budaya. Ya. Kemudian selanjutnya, Mbak, domain apa saja sih yang ada di warisan budaya tak benda ini? Nah, ini kan menyangkut semua aspek kebudayaan ya. Ada tradisi lisan dan ekspresi, baik itu berupa bahasa, naskah kuno, pantun, cerita rakyat, mantra, doa, nyanyian rakyat, kemudian juga bisa berupa seni pertunjukan, ya. Baik itu seni pertunjukan tari, seni suara, seni musik, dan seni teater. Kemudian juga adat istiadat masyarakat, kemudian ritus dan perayaan, kemudian juga ada pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Kemudian juga kemahiran dan kerajinan tradisional. Nah, ini ada teknologi tradisional, ada arsitektur, bagaimana arsitektur tradisional, misalnya itu pakaian, aksesoris dan sebagainya. Ada senjata tradisional. Lanjut, Mbak. Jadi ini adalah tentang objek pemajuan budaya yang tadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini ada 10 objek pemajuan budaya. 10 objek pemajuan budaya itu yaitu yang pertama tradisi lisan, kemudian ada manuskrip, ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Nah, kalau tadi disebutkan bahasa ternyata merupakan salah satu bagian dari 10 objek pemajuan kebudayaan selain cagar budaya ya, karena cagar budaya itu mempunyai undang-undang tersendiri ya. Jadi ada 10 pemajuan objek pemajuan budaya ini yang memang harus dilestarikan. Nah, tadi kalau Kongres Kebudayaan Jawa disampaikan bahwa pertama kali itu dilakukan pada tahun 1918. Nah, kalau terkait dengan kepurbakalaan atau cagar budaya yang sekarang namanya cagar budaya, ya, itu sudah ada
jawatan resmi sejak zaman Belanda, ya, lebih tua sedikit dibanding Kongres Kebudayaan Jawa yang pertama. Ya. Jadi ada jawatan purbakala yang sudah dibentuk pada masa zaman Belanda, kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 14 Juni 1913, 5 tahun sebelum Kongres Budaya Jawa. Nah, jadi waktu perbakalaan ini sudah lama sekali ya. Nah, apa itu? Nah ini yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu definisi cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, bisa berupa struktur, bisa berupa situs, dan juga bisa berupa kawasan yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, yang berada di darat maupun di air, yang tentu saja perlu dilestarikan karena mempunyai nilai penting. Nah, ini yang paling nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Ya. Tapi yang disebut cagar budaya ini harus melalui penetapan. Nah, ini yang disebut cagar budaya. Apabila belum ditetapkan sebagai yang ditetapkan olehnya, penetapan cagar budaya ini juga bersama dengan warisan budaya tak benda tadi. Jadi setiap kabupaten kota harus memiliki tim ahli cagar budaya. Jadi, itu amanat undang-undang ya. Jadi amanat undang-undang itu pemerintah daerah, ya, kabupaten kota, provinsi. Kalau sesuai dengan kenyataannya harus menetapkan cagar budaya, harus melakukan penetapan cagar budaya ya, dengan membentuk tim-tim ahli cagar budaya di masing-masing wilayahnya. Nah, tim ini ya, kalau cagar belum dikatakan cagar budaya, kalau belum ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya dan ditetapkan oleh usulan oleh tim ahli cagar budaya, ditetapkan oleh bupati wali kota, atau kalau tingkatannya provinsi oleh gubernur, kalau tingkatan nasional oleh menteri. Jadi sebelum ditetapkan itu namanya ODCB, objek yang diduga cagar budaya, masih namanya itu ODCB, objek yang diduga cagar budaya, tetapi perlakuannya sama dengan cagar budaya. Lanjut. Nah, warisan budaya yang ada di Indonesia itu kan jumlahnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sebelumnya itu ada tinggalan budaya masa lalu itu banyak sekali jumlahnya. Tetapi yang sampai kepada kita ini tentunya tidak sebanyak jumlah warisan budaya yang ada sebetulnya, karena tinggalan budaya itu barangkali masih ada di dalam tanah yang belum terlihat, ya, belum ditemukan. Jadi yang sampai kepada kita ya tinggal beberapa. Kemudian yang CP yang bisa sampai kepada kita ini yang bisa dikembangkan untuk juga jumlahnya tidak sebanyak yang sampai kepada kita, karena ada sifatnya yang mudah rusak. Nah ini kemudian yang bisa dimanfaatkan tentu saja lebih sedikit lagi ya. Jadi misalnya candi-candi yang sudah kita pugar kembali ya, candi yang sebelumnya masih ada di bawah tanah, kemudian kita ditemukan, kemudian kita bisa teliti dan bisa diprarekonstruksi, kemudian bisa dipugar, dan candi-candi yang kelihatan sekarang ini sudah dipugar ini bisa dimanfaatkan. Nah, untuk periodisasi cagar budaya yang ada di Indonesia ini memang waktunya cukup lama ya, dari masa prasejarah itu dari masa kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, kemudian masuk ada pengaruh Buddha yang disebut pengaruh masa klasik ya, masa klasik di Indonesia, karena memang temuan-temuan pada masa ini adalah sungguh signifikan ya, sehingga disebut masa klasik. Dan ini berlangsung mulai dari
temuan-temuan prasasti dan kira-kira dari abad 5 kemudian berkembang masa hidup Buddha ini sampai dengan abad 15 Masehi. Itu pun dibagi menjadi dua, mungkin zaman Mataram kuno ya, tinggalan-tinggalan yang ada di masa Mataram kuno berada di wilayah Jawa bagian tengah ya, jadi bisa ada di wilayah Jogja, DIY, dan juga di wilayah Jawa Tengah. Nah ini memang tinggalan-tinggalannya sungguh luar biasa yang mungkin bisa disaksikan saat ini ya, sisa-sisanya yang candi-candi yang sudah dibuka dengan megahnya gitu. Kemudian dari masa Mataram kuno ini memang kemudian berpindah ya. Jadi pusat pemerintahan kemudian berpindah ke Jawa Timur. Jadi mulai abad ke-10 ini memang teman-teman memberikan bukti kepada kita bahwa kerajaan itu berpindah ke Jawa Timur. Jadi dan ada Musindo itu di kerajaan Daha, kerajaan Kediri, Singasari, kemudian ada Majapahit. Kemudian pada masa Majapahit ini sudah ada pengaruh Islam sudah datang ya. Bahkan di Jawa Timur masa pengaruh Islam itu barangkali sudah ada tinggalan tertua di Gresik, di lerang Gresik itu Fatimah binti Maimunah binti Batullah di lerang itu berangkat tahun 1082 Masehi. Barangkali mungkin dia bukan penduduk asli ya, bukan mungkin pedagang yang mampir yang singgah di Jawa Timur kemudian pas meninggal, tetapi pada masa kerajaan Majapahit memang sudah banyak movement Islam, ada bahkan pejabat-pejabatnya juga ada yang mengurusi agama Islam. Dan kemudian setelah Majapahit kemudian pindah ada masa pengaruh Islam. Masa pengaruh Islam ini ada kerajaan Demak ya, kemudian di kerajaan Demak ini yang menurut berita juga merupakan salah satu anak dari Raja Brawijaya Majapahit ya. Dari Demak kemudian di Pajang kemudian ke Mataram Islam. Jadi ada Mataram kuno membedakan ada Mataram kuno dan ada Mataram Islam. Mataram Islam adalah masa pengaruh agama Islam yang ada di wilayah Jogja ya, di Jawa Tengah, di Jawa bagian tengah. Dan Mataram Jogja kemudian pusat pemerintahnya juga berpindah-pindah dari kota gede, kemudian berpindah zaman Sultan Agung pindah ke membuat keraton di Kerto, kemudian pada masa Sunan Amangkurat I pindah lagi ke Pleret, kemudian dari Pleret kemudian pindah lagi ya karena keratonnya sudah rusak karena ada serangan dari Sunan, kemudian Sunan Amangkurat I berlari meminta pertolongan dari Belanda yang tinggal di Tegal, dan kemudian setelah itu pusat kerajaan berpindah ke Kartosuro ya, kemudian pindah lagi ke Surakarta, dan di Surakarta ini kemudian ada perjanjian Giyanti yang kemudian membagi wilayah Mataram Islam menjadi dua, Jogja dan Kartosuro gitu ya. Setelah itu adalah masalah kolonial ya, masa di mana Belanda dan orang Portugis dan sebagainya. Lanjut kan? Oh iya, ya nggak apa-apa. Lanjutkan saja, ini ada sisa yang lain tinggalan-tinggalan yang ada di Jogja. Ini ya, misalnya ini adalah gua-gua, ini peninggalan masa prasejarah di wilayah ini kebanyakan ada di Kabupaten Gunung Kidul. Lanjut saja. Nah ini ada gua-gua, ini ada tempat hunian pada masa Neolitik ini ya. Di sini ada teman-temannya. Nah ini yang memang banyak sekali kita temukan di Gunung Kidul. Nah masa klasik ya, kita lihat candi bangunan-bangunan masa pengaruh klasik ini ada di Kabupaten Sleman. Kebetulan yang terbanyak di Kabupaten Sleman. Nah lanjut ya. Kemudian ini ada kan Prambanan yang merupakan kedipanan. Kemudian ini situs Latu Boko ini ya. Kemudian ada ini Candi Kalasan, ini ada di Kejulan, ini ya ini
Candi Barong. Nah sebelahnya ini yang belah kiri ini adalah stupa Dawansari ini baru rekonstruksi. Tahun ini kita melakukan rekonstruksi. Nanti bangunannya juga akan ketinggian bangunannya merupakan stupa tunggal. Ini tingginya ada kira-kira 14 meter terus. Nah ini Candi Banyu Ibo, bagus-bagus. Candi Ijo ini yang paling di atas, letaknya di paling bukit paling atas di wilayah Diye. Lanjut terus. Nah kemudian masa Islam ya, terus saja ini gambar-gambar. Nah ini ya, tinggal masa. Nah ini ada kota gede ya, masjid kota gede. Kemudian ada makam kota gede. Lanjut saja ini beberapa tinggalan di Pleret ini zaman Sultan Barat. Jadi ini Masjid Agung Jogja udah masa kerajaan Sultan Hamengkubuwono. Nah ini adalah masjid-masjid Mangkunegoro sebagai batas kota, batas Ponorogo ya. Masjid-masjid yang dibuat oleh masa-masa Sultan Hamengkubuwono. Lanjut. Nah ini terus saja ini masjid-masjid, terus jadi cuma gambar-gambar. Dan kemudian masa kolonial ini juga pengaruhnya pada masa kolonial ini, karena memang di Jogja banyak sekali orang-orang asing ya, dan bangunan-bangunan yang ada bangunan perkantoran, ada bangunan terus saja bangunan perkantoran, ada bangunan tahanan, ada bangunan sekolah, ada bangunan perhotelan, dan juga ada ini untuk stasiun dan sebagainya, untuk pendidikan, untuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga ada semua. Nah ini semua. Nah mengapa ini warisan budaya ini perlu dilestarikan? Ya ini ya kenapa? Dan ini memang ada lima alasan ya. Yang pertama, memang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan. Kemudian yang kedua, ya, melestarikan warisan budaya bangsa itu berarti melestarikan warisan umat manusia. Nah itu berikutnya yaitu meningkatkan harkat dan martabat manusia, martabat bangsa. Kemudian juga memperkuat pribadian bangsa. Ini yang penting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam yaitu mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Ini yang penting ya. Jadi memang kita harus melestarikan warisan budaya. Warisan budaya itu tidak hanya yang berupa benda atau yang tangible, tetapi juga intangible. Nah ini kebudayaan Jawa itu sangat luas sekali ya. Dan ini yang saat ini mungkin ini yang kemarin sore itu Pak Menteri Mendikbudristek itu bersama dengan Menteri Keuangan mencanangkan ada dana abadi kebudayaan. Nah ini yang nanti tentu saja yang disebut dana Indonesia. Nah mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya di YouTube-nya, nanti bisa dilihat apa dana abadi kebudayaan ini diperlukan untuk apa. Ini nanti bisa dipelajari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi monggo kita sama-sama untuk mencintai warisan budaya, mari kita kunjungi. Kalau kita tidak berkunjung, kita tidak akan tahu ya. Kita kunjungi supaya kita mencintai ya, kemudian kita lindungi ya. Tentu saja yang pertama adalah kita lestarikan ya, segala warisan budaya yang kita miliki. Nah, jadi kebudayaan itu adalah sebuah investasi ya. Memang terkait dengan kebudayaan memang memerlukan dana yang luar biasa ya. Tetapi apalagi pemugaran candi, misalnya pemugaran cagar bangunan, cagar budaya ini memang biayanya luar biasa. Tetapi ini memang sebuah investasi ya. Jadi kenapa sih kok ini kan bisa dimanfaatkan. Jadi candi seperti di DIY, wilayah DIY di bangunan apa? Candi-candi yang sudah kita manfaat, yang sudah selesai dipugar, kemudian kita manfaatkan, kita kerjasama dengan Kabupaten Sleman terutama, ini kita kelola bersama terkait dengan tiket itu. Jadi ada PNBP yang masuk ke negara melalui tiketing ini dibagi hasil antara kabupaten dengan Mendikbud gitu. Jadi monggo, jadi kami mengajak semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk terus melestarikan. Jadi tidak hanya
karena budaya Jawa itu ternyata kan tidak hanya bahasa, karena bahasa itu sebagian kecil, yang lainnya ini budayanya banyak sekali. Okay? Karena kali itu yang bisa saya sebutkan mungkin karena dikejar-kejar waktu karena di malam ya, mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan hanya sedikit ya, tapi saya berharap bisa membuka wawasan Bapak Ibu semuanya untuk tetap melestarikan seluruh warisan budaya kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu untuk Ibu Dayamata. Sedikit tapi sangat lebih dari cukup untuk jadi pemantik diskusi kita malam hari ini. Karena gak cuma konsep budaya itu apa, bentuknya seperti apa, bahkan sampai dari masa ke masa hingga hari ini apa yang bisa kita lakukan, lengkap sekali. Sekarang karena konteksnya kita ini masyarakat Jawa Timur dan acara hari ini memang dalam rangka persiapan kita Provinsi Jawa Timur untuk menjelang agenda pertemuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kongres Kebudayaan Jawa, kami ingin dengar dari sisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini sudah bersama dengan kita Kepala Bidang Kebudayaan Pak Ansori. Apa yang menjadi catatan menarik dari sisi budaya kita Pak Jawa Timur? Karena sedemikian kaya, kalau boleh saya bilang, selain Jawa itu sendiri ada budaya lain juga ya Pak ya. Nah itu nanti apakah juga akan turut disajikan, tantangannya bagaimana, dan ke depan peluang apa yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Mumpung yang hadir ini semuanya orang-orang penting nih berkaitan dengan budaya kita, budaya Jawa Timur. Silakan, saya mohon aplaus untuk Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bapak Ansori, SEFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon maaf mewakili Bapak Kadis Humas berkenan hadir di sini, belum bisa hadir di sini. Kebetulan hari ini memang ada acara pergelaran dan peragaan warisan budaya tak benda Gadung Banyuwangi. Jadi kebetulan yang sudah ditetapkan itu antara lain Gadung Banyuwangi. Malam hari ini kita gelar, jadi supaya ada dalam rangka pemanfaatan Gadung Banyuwangi itu yang sudah ditetapkan memang Pak Kadis berkehendak yang sudah ditetapkan oleh dari Kementerian untuk selanjutnya ya untuk dikembangkan dengan cara gelar warisan budaya. Untuk kali ini insya Allah setahun ini ada hampir 12 mungkin warisan benda yang bisa diperagakan atau digelar, dan tempatnya di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Lanjut, mungkin saya pikir kalau peraturan atau regulasi saya pikir tadi Bu Azhar sudah menyampaikan selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ruang lingkupnya ada 10 objek kemajuan kebudayaan, dan dari situ ada 4 langkah tahapan, ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Saya pikir tadi sudah menerangkan. Lanjut, saya pikir nah ini kenapa kok ini? Karena Indonesia itu adalah negara yang majemuk dengan keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan itu bisa dijadikan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan. Kenapa begitu? Karena nilai budaya dapat membangun mentalitas bangsa yang maju, modern, memiliki etos kerja dan berkarakter. Saya pikir ada 4 ini yang kenapa kok kebudayaan sebagai penggerak dan modal dasar pembangunan. Lanjut, tadi modal dasar pembangunan bisa diukur dengan capaian IPK atau istilahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.
Untuk tahun 2018 sampai 20, untuk Jawa Timur untuk tahun 2019 itu ranking ke-8, tahun 2019, 2020 ranking ke-7, jadi ada naik 1 tingkat. Untuk tahun 2021 yang belum penilaiannya belum keluar. Mudah-mudahan kita bisa naik lagi untuk indeks pembangunan kebudayaan, menandakan bahwa Jawa Timur ada kepedulian terhadap kebudayaan. Lanjut, konsep, saya pikir konsepnya itu bisa dipelajari. Ada konsep indeks pembangunan kebudayaan itu ada 7 dimensi. Ada dimensi budaya literasi, ekspresi budaya, ada kesetaraan gender, ini langka. Jadi itu pengukurannya saja, ini bisa dipelajari. Bagi Bapak Ibu semua yang akan berikutnya bisa untuk meningkatkan indeks kebudayaannya. Lanjut. Ini Provinsi Jawa Timur, jadi karena Dinas Kebudayaan Pariwisata itu ada nama bakti dari Satya Gubernur, kita masuk di visi Gubernur Bakti ke-9 Jatim Harmoni. Jadi menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. Yang kedua juga ada inventarisasi data kesenian tradisional dan ajaran budaya lokal. Program pengelolaan ragam budaya ini yang dijalankan atau tupoksi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Langsung. Ini warna pemerintah provinsi. Sebetulnya untuk penganggaran pembiayaan tentang pemajuan kebudayaan ini sudah diatur di Permendagri nomor 90. Jadi mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten kota sudah tertata. Jadi di bidang kami, di bidang kebudayaan, ini nomor 1 yang baru memang ada substansi perlindungan dan pengembangan kebudayaan, ada substansi pemanfaatan kebudayaan, dan ada substansi pembinaan kebudayaan seperti tadi yang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Lanjut, ini potensi budaya Jawa Timur. Ini sesuai data BPKD yang dikumpulkan dari kabupaten kota. Untuk tahun ini insya Allah update data untuk BPKD supaya datanya yang terupdate, yang terbaru. Mudah-mudahan ada perkembangan yang signifikan. Lanjut. Ini kegiatan kita untuk tahun 2022 untuk perlindungan dan pengembangan. Ini ada Uyon untuk tahun ini kita gelar di kabupaten, di daerah. Nanti kemarin kita sudah menggelar Uyon di Kabupaten Pacitan. Dalam rangka perlindungan kita menggelar Uyon dan dilaksanakan sekarang di daerah. Untuk tahun ini mungkin kita ada 5 kali untuk gelar Uyon di kabupaten kota. Ada juga pergelangan ludruk, kemarin juga kita sudah ada pergelangan ludruk sekali, itu di Kabupaten Mojokerto. Insya Allah malam Kamis kemarin itu ada pergelangan ludruk di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di gedung Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Ada juga apresiasi wayang kulit, juga kita sudah melaksanakan semua kegiatan kita untuk tahun ini insya Allah ditempatkan di kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi apresiasi wayang kulit kemarin juga di Ngawi, insya Allah kita akan di Ngawi dengan dalam juga dari Ngawi. Ada juga festival Kesmayana, ini pengembangan, ini insya Allah ditempatkan di Blitar. Kita mendukung festival Kesmayana yang ada di Blitar. Untuk tahun ini ada 4 kali tampilan gelar, cuma yang 2 dari Kabupaten Blitar, yang 2 tampilan dari provinsi. Ada lagi juga pekan kebudayaan daerah, ini masih belum, insya Allah bulan Oktober kalau ini masih dijalankan. Ada lagi lanjut. Ada pengkajian dan pengusulan BPTB. Untuk tahun ini insya Allah kita sudah mengusulkan 30
TB. Salah satunya mungkin yang berbawa ketahui sholawat badar. Jadi yang tradisi Islam kita mengusulkan sholat badar yang insya Allah kan sudah punya, cuma belum mendapat penetapan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sholawat badar bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ada lagi juga rumah data kebudayaan seperti tadi saya sampaikan untuk update data BPKD kabupaten kota nanti diumumkan ke provinsi dan kita sampaikan ke pusat sebagai semacam strategi kebudayaan di mana. Lanjut, ini yang kegiatan pemanfaatan saya pikir ada event-event yang kita belum jadi juga pasti kita jaga. Juga ada festival wayang ini belum kita lakukan bulan Juni, insya Allah ada festival karya tari dan ada festival musik insya Allah besok tanggal 28-29 itu yang festival karya tari. Dan event-event saya pikir kita juga pernah mengadakan event ruang bumi yang ada di Lumajang. Setelah meletus itu ada kasus yang yang sesajen itu akhirnya kita bisa membuat ruatan bumi yang ada di Kabupaten Lumajang melalui gelar wayang ruatan misalnya itu. Lanjut. Ini yang substansi pembinaan, ini ada selesaian seniman tradisi ini dulu, ada apresiasi seniman Jawa Timur ini seperti biasanya di bulan puasa. Juga ada masih penghargaan SDM kebudayaan, ini biasanya ditempatkan di waktu hari ulang tahun Jawa Timur. Ini memberi penghargaan para maestro kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Ada juga Jambore Taruna Budaya. Ini untuk menampung teman-teman pemuda milenial mungkin itu sebagai semacam penyuluh kebudayaan yang ada di kabupaten kota. Kita bina, kita dengan pelatihan untuk menjadi penyuluh kebudayaan yang ada di kabupaten kota Jawa Timur. Ini kegiatan yang dari lanjut. Ini dari kebijakan adat budaya dan sejarah. Saya kira tadi Bu Azhar juga sudah banyak menyampaikan tentang adat budaya dan sejarah. Saya pikir lanjut dasarnya saya pikir sudah disampaikan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Jadi Jawa Timur insya Allah sudah punya peraturan gubernur untuk pelestarian cagar budaya di Jawa Timur. Ini juga data-data potensi cagar budaya yang di Jawa Timur. Ini ada benda cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada struktur cagar budaya, ada situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Saya pikir nanti bisa kita pelajari. Lanjut. Ini contoh-contoh daftar cagar budaya Jawa Timur yang telah ditetapkan melalui cagar budaya peringkat provinsi. Jadi cuma ini kategori benda koleksi museum. Ini ada lumayan banyak kita. Jadi ada contoh, ada gerbong maut Museum TNI Kota Malang ini sudah ditetapkan dari warisan cagar budaya peringkat provinsi. Lanjut, ini banyak cerita. Ini juga sama, cuma ini bentuk cagar budaya yang oleh provinsi, bangunan, struktur, situs dan kawasan. Saya pikir lanjutan ini data bisa dilihat. Lanjut aja. Ini contoh-contoh pengembangan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata unggulan. Jadi sebetulnya kemarin kita juga ada kegiatan di kawasan budaya Gunung Penanggungan. Kenapa itu rasanya ada kita sampaikan keistimewaan dari Gunung Penanggungan terlahir Gunung Keramat sebagai puncak Mameru di Tanah Jawa. Itu antara lain juga kesucian Penanggungan masih
bersinambung hingga sekarang. Jadi kenapa kok kita sampaikan ini yang kita lakukan dalam rangka pemanfaatan cagar budaya. Lanjut. Sama ini potensial juga yang diperlakukan, tapi sebagai wisata khusus karena di daerah wisata ini ada jalur pendakian seperti Tajul Rondo, Candi Solokelir, Candi Kendari Soto, Candi Sinta dan lain, jalur kuno Pawitra, Parandasi, Patah dan jalur pendakian. Saya pikir ini teman-teman yang pendakian kemarin kita lakukan tahun kemarin, jadi ada beberapa orang itu yang mengelilingi Gunung Penanggungan. Jadi selain sebagai untuk melestarikan itu juga sebagai tempat wisata. Begitu. Lanjut. Ini contoh-contoh juga yang bisa sama ini data-data aja yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata. Lanjut. Nah ini untuk kebijakan pariwisata saya ambil hanya satu, mungkin yang lainnya yang berbasis terhadap partisipasi masyarakat. Nah ini aja. Jadi arah bicara berbagai masyarakat melalui pariwisata. Ini sesuai Perda Provinsi Nomor 6 tahun 2017 tentang Repatrok pasal 22. Jadi ini antara lain mengembangkan potensi, kapasitas dan eksistensi masyarakat melalui pembangunan pariwisata. Ini memang kita ngambil yang partisipasi masyarakatnya. Lanjut, ini contoh lain. Jadi konsep pembangunan wisata itu ada desa wisata yang berbasis budaya. Mungkin dari teman-teman yang di daerah yang ingin mengembangkan desa wisata, sebetulnya ada beberapa basis ya. Bisa kalau memang potensinya besar dari budaya, silakan berbasis budaya. Kalau alamnya yang lebih potensi ya mungkin berbasis alam dan berbasis buatan. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu sampaikan. Lanjut. Ini penyelenggaraan desa wisata saya pikir jadi ada penetapan, ada pendanaan, jadi kesiapan ini untuk membuat semacam desa wisata. Seperti Bapak tadi saya sampaikan, silakan melihat potensi masing-masing desa. Kalau memang kita mau memanfaatkan potensinya banyak di kebudayaan, ya mungkin kita mengambil konsep desa wisata berbasis budaya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit langsung, terima kasih. Tersedia waktu sekitar 25 menit Bapak dan Ibu untuk kita berbincang karena tadi apa yang disampaikan oleh Bapak mungkin di antara yang hadir ada yang ingin memberikan tanggapan dalam rangka persiapan untuk hadir di acara Kongres Kebudayaan Jawa ketiga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa dalam bentuk opini, bisa dalam bentuk evaluasi untuk kita kaji bersama. Mumpung kita ketemu malam hari ini ya Pak ya, barangkali ada beberapa potensi yang belum terlihat atau diketahui oleh pemerintah provinsi, padahal itu potensinya luar biasa besar dan Bapak Ibu rekan-rekan tahu persis itu karena itu adalah tempat Bapak Ibu bergiat dan berkarya. Mari kita manfaatkan peluang, ada Ibu Azza di sini, ada Pak Sony, kita diskusi seru bareng-bareng. Monggo berkenan untuk angkat tangan nanti dibantu, alhamdulillah. Mohon dibantu kawan-kawan panitia. Sisi kanan ini paling aktif ya, lagi aktif-aktifnya Bun. Ini 3 penanya langsung dari sisi sebelah saya beri kesempatan dulu. Mohon memperkenalkan diri, apabila memungkinkan singkat nama, dari mana dan apa yang menjadi hal yang didiskusikan malam ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Yang pertama ini adalah perlindungan tentang pemberlakuan umat beragama dan umat yang menjalankan adat istiadat. Kami mohon diterangkan rujukannya itu agar ada sosialisasi sampai ke daerah. Kalau tidak, dari kelompok adat budaya ini biasanya kurang dukungan, lalu lebih banyak
agamisnya daripada kegiatan agamanya. Sehingga apa? Sehingga wawasan Nusantara, kebudayaan Nusantara yang sekarang sudah kurang dukungan itu, mohon ini juga ditekankan supaya mereka bisa memunculkan eksistensi sebagai anak bangsa. Yang kedua, masalah budaya. Dari hasil kongres yang lalu, ketika kita di Pulau Tikta, rupanya kami juga agak berkesulitan ingin membuat suatu rekomendasi karena dari pusat dulunya belum tersosialisasi dan keluar secara legal, yaitu perundangan. Apakah yang sekarang Undang-Undang Nomor 5 sebagai kemajuan kebudayaan ini sudah secara merata, baik itu secara instansi di daerah, terutama adalah instansi di pedesaan. Alasannya begini, kepala desa sekarang ini memegang suatu kata kunci tentang pendanaan, tetapi kepala desa itu sendiri wawasannya tidak sampai masalah wawasan kebudayaan, sehingga kami yang di daerah itu selalu terbentur di dalam masalah ketidakpastian politik perhatian pemerintah itu sendiri terhadap kelompok-kelompok budaya. Di daerah kami sudah terlanjur dijadikan 10 besar desa wisata di Tulus Besar. Pemerintah membuat suatu panggung seni pertunjukan, tapi di sana belum ada lampu, belum ada listrik, dan tidak ada pembinaan. Dan sampai sekarang pemerintah, mohon maaf sekali, kesan kami sebagai orang budayawan ini gemar untuk menciptakan infrastruktur, tetapi tidak menciptakan sumber daya manusianya. Dan mohon ini dirubah statement ini. Sekarang bagaimana kalau dari kelompok seniman dan budayawan itu meminta kepada pijakan, kepada persiapan kongres nanti, dibalik sudah, infrastruktur sudah cukup. Semakin banyak infrastruktur, bangunan, tetapi sumber daya manusianya tidak mampu untuk merawatnya, tidak mampu untuk mengisinya. Lalu apa gunanya? Oleh karena itu, masalah wawasan Nusantara yang sekarang yang lemah adalah sumber daya manusia itu sendiri. Terima kasih. Nama saya Ki Soleh Adi Pramono, dalang topeng Malang, dalang mocopat, dalang wayang kulit dari Padepokan Seni Mangundarma Tumpang, Kabupaten Malang. Menurut dengan tema mungkin tidak kita kehilangan adat istiadat karena alasan agama tertentu. Ini saya mohon kepada pemerintah daerah, juga pemerintah pusat, perlindungan ini harus betul-betul diterapkan. Mungkin lewat dinas kebudayaan kabupaten atau kota. Karena ini seakan diabaikan dengan alasan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Ini penting Pak, adat istiadat. Yang kedua, beberapa kali saya ke beberapa daerah yang mungkin belum tersentuh oleh bapak-bapak yang kebudayaan tentang perlindungan penetapan busana adat termasuk kesenian tradisinya. Ini bukan alasan kreativitas atau kreasi, tapi ini adalah sudah melanggar daripada pakem yang telah ditentukan. Karena budaya Jawa itu setiap peran yang dimainkan oleh sebuah tokoh, wayang orang, penari, itu sudah mempunyai pakem pakaian atau busana. Si anak-anak modern tidak semua silahkan. Tapi ini tradisi yang harus dipertahankan.
Lah nanti nek kalau Irian Jaya barang ngono kuwi pakaiane sak karepe dhewe, karakternya akan hilang, Pak, Bu. Makanya sebelum Jawa Timur, Jawa Tengah dan bagian kehilangan tentang busana, tentang adat tradisi keseniannya, itu harus ditetapkan. Oke, saya kira terima kasih, matur nuwun. Ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Izin Pak, namanya maaf. Oke, nama saya Tulus Setiadi, berasal dari Madiun. Terima kasih. Tulus Setiadi. Oke, Pak Tulus. Setelah ini nyanyi ya Pak ya. Matur nuwun Pak Tulus. Boleh kesini dulu, tadi sudah duluan tengah, Bapak ya berkenan berdiri Pak, supaya terlihat oleh teman-teman. Silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, saya Michael dari Pusat Kajian Budaya Kreatif Universitas Ciputra, Surabaya. Ngapunten Bapak Ibu semuanya, saya di sini mewakili generasi yang ya dibilang milenial juga tidak milenial, tapi begini, meskipun saya dari pusat kajian, tetapi saya mewakili generasi yang justru tidak mengenal budaya Indonesia. Jadi saya ingin berpendapat dari posisi bahwa jujur banyak generasi muda kita kan tidak mengenal budaya kita, termasuk saya sendiri sebagai hasilnya. Nah, apa yang tadi sudah dipaparkan itu menurut saya ada yang perlu dibenahi. Mohon maaf sebelumnya, yaitu begini: pelestarian budaya dan pengembangan kebudayaan itu hendaknya tidak dilihat sebagai hal yang terpisah. Kenapa demikian? Karena dari apa yang saya pelajari waktu saya dikirim beasiswa LPDP, warisan budaya itu diciptakan bersama-sama di masa ini dengan mengangkat nilai-nilai budaya masa lalu untuk masa depan. Itu adalah dari Profesor Rodney Harrison tentang kajian budaya. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, singkat saja bahwa sebenarnya saya ingin sekali melihat kesempatan untuk para generasi muda penerus bangsa ini untuk bisa berkenalan dengan Bapak Ibu yang sudah selama ini menggiatkan budaya Indonesia, melestarikan budaya Indonesia. Itu yang kurang menurut saya. Kesempatan untuk kita berinteraksi bersama, belajar bersama dari para pelakunya langsung, dan kesempatan untuk menciptakan bersama-sama masa depan yang baru. Jadi tarian mungkin sebagai inspirasinya tarian tradisional, tetapi pada akhirnya mungkin keluarnya film, bukan tarian lagi. Nah, itu yang perlu menurut saya hilang, bahwa kita belum mempercayai masa depan budaya kita kepada generasi masa depan. Kita perlu mewadahi generasi masa depan untuk belajar dulu dari masa lalu, dan itu yang kurang menurut saya. Jadi harapan saya adalah kita bisa melihat itu lebih strategis ya, punya rencana bagaimana melibatkan masa depan dengan masa saat ini, para pelaku industri budaya. Terus kemudian kita perlu melihat bahwa budaya itu lebih besar daripada sekedar, mohon maaf, pariwisata. Ini adalah UNESCO, bukan saya yang ngomong. Jadi menurut UNESCO sendiri, pariwisata itu adalah bagian daripada kebudayaan. Dan semua subsektor industri kreatif itu adalah di bawah dari kebudayaan. Jadi cara kita melihat kebudayaan perlu diperluas menurut saya. Nyambung dengan peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi Elinor Ostrom yang mengatakan bahwa budaya adalah sumber daya umum, jadi perlu diperlakukan sebagai sumber daya umum seperti hutan, seperti laut. Jadi perlu dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama.
Nah ini yang mungkin perlu sedikit diberesin supaya kita bisa melihat penciptaan budaya-budaya baru. Kalau kita bilang tadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa bertahan menghadapi pengaruh kebudayaan Korea, Hallyu. Salah satunya adalah pengembangan budaya populer. Supaya melalui budaya populer, generasi muda kemudian baru bisa tertarik dengan budaya masa lalu. Kalau saya mewakili desain, jurusan desain, saya ingin sekali sebenarnya mengajak mahasiswa saya untuk melihat teks-teks kuno, untuk menemukan cerita-cerita baru yang bisa diangkat menjadi komik, menjadi animasi, menjadi games aplikasi. Bahkan kita bisa lihat Disney pun sedang berusaha mengambil budaya Indonesia untuk menjadi film-filmnya. Nah jadi itu yang sebenarnya menurut saya perlu dikembangkan untuk kedepannya. Mohon maaf untuk segala kesalahan saya. Terima kasih. Tidak ada yang perlu dimaafkan Pak Michael. Itu menarik sekali. Maaf Bapak Ibu, saya ingin kasih waktu satu terakhir untuk sesi ini ya. Karena besok kita masih punya sesi yang panjang dan semua ini menarik sekali. Saya yakin kita semua sependapat tentang cara pandang kita terhadap budaya. Bapak, silakan. Terima kasih. Saya Budi Utomo, Ambigoro dari Sidoarjo. Ora tepung, ora gandrung, tidak pernah maka tidak sayang. Saya sangat mengapresiasi tinggi sekali dari Dinas Pariwisata yang mengadakan uyon-uyon yang saya tahu sejak zaman Pak Jarianto dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata Jawa Timur. Kemudian sekarang zaman Pak Sinarto dilaksanakan di daerah-daerah. Ini sangat bagus sekali Pak. Hanya saja masukan dari saya Pak, saya melihat sejak zaman Pak Jarianto dan juga mungkin yang di Pacitan, saya belum lihat Pak ya, tapi yang waktu yang di zaman Pak Jarianto itu yang rawuh yang datang itu sudah pecinta gamelan, pecinta uyon-uyon. Jadi ya memang orang-orang yang sudah maniak ya dengan gamelan. Sayangnya kok generasi muda tidak ditarik Pak. Nah mungkin ada kerjasama antara pariwisata dengan kebudayaan. Mungkin dari Dinas Kebudayaan itu memerintahkan para ketua OSIS dari seluruh SMA, misalkan di Surabaya, kalau adanya acaranya di Surabaya itu harus datang saat ada acara uyon-uyon tersebut. Nah itu nanti lama-lama anak-anak itu akan beteng tresno jalanan sotong glibet. Nah itu penting Pak, karena kalau kita tidak menggarap mereka, mereka akan digarap oleh orang-orang Korea. Jadi dana yang besar dari pemerintah itu mungkin bisa mulai mengajak anak-anak sekolah atau mungkin mahasiswa Pak. Nah ini juga bisa diajak yang namanya apa kalau mahasiswa itu, OSISnya mahasiswa itu SEMA ya, Senat mahasiswa itu ya, daripada demo di jalan terus, ayo diajak nonton uyon-uyon. Nah mungkin tiap 2 bulan sekali, tiap 2 bulan sekali diajak terus, lama-lama mereka akan jatuh cinta. Tapi memang harus ada pemaksaan, dan yang bisa menggerakkan sekolah itu kan Dinas Kebudayaan Pak. Jadi ada sinergi antara pariwisata dan kebudayaan. Terima kasih. Salam hormat senior. Saya pangling loh malam ini. Ganteng ya. Seganteng kalau lagi tampil gitu. Iya betul. Kayaknya dari masa ke masa awet terus saya temenan ya. Aku minder ini. Bu, Pak, izin. Ini baru 4 orang curhat.
tapi sangat mewakili kegelisahan kita bersama. Kita sepakat ya, memang ada nilai-nilai agama yang kita yakini, tapi kita juga sadar betul bahwa Indonesia, khususnya bicara dalam konteks Jawa, karena budaya kita ini kan budaya Jawa, selain budaya lain yang sedemikian kaya yang bikin Indonesia ini luar biasa, itu memang melewati masa yang cukup panjang, mulai dari prasejarah tadi Ibu sebut, klasik, Islam, kolonial, dan pasti ada pengaruhnya, ditambah dengan era modernisasi saat ini. Pertanyaannya, saya tahu ini bukan wewenang Bapak dan Ibu, tapi sesungguhnya sudahkah ada payung hukum yang melindungi keinginan dan keyakinan masyarakat untuk melakukan ritual yang diyakini, dan itu merupakan bagian dari adat istiadat kita yang semestinya dihormati dan dihargai selama tidak merugikan pihak lain. Karena ada ritual yang sifatnya bisa jadi dalam bentuk serangan misalnya. Kita tahu ya Bu ya, ada beberapa adat yang memang arahnya ke sana. Tapi kita bicara dalam konteks ini sesuatu yang bahkan orang lain, bangsa lain itu kalau melihat kita punya itu wow gitu. Tapi makin kesini, benar yang tadi Pak Michael bilang, sedih saya tuh tadi dengerin Pak Harjito pimpin doa dalam bahasa Jawa, ditambah Arab, ditambah Indonesia, saya nyes banget. Saya bayangkan kalau di Jawa Timur aja Pak, kalau kita ke bandara kan sekarang ada bahasa Jawanya juga. Nah kalau doa dilengkapi dengan bahasa Jawa, mulai dari hal yang paling sederhana, itu sampai ke hati loh Pak Saestu. Saya ingin Bu Aza untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu, mungkin mewakili pemerintah pusat ya Ibu ya, kan hari ini kan mewakili kementerian, sebelum nanti kita bicara dari sisi provinsi. Silahkan Ibu. Terima kasih, luar biasa ini Jawa Timur. Jargonnya apa tadi? Salam optimis bangkit. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang disampaikan Pak ini ya tadi terkait dengan masyarakat adat dan juga kepercayaan. Sebetulnya kan sudah ada ya, sudah ada aturan ya, sebenarnya ada aturan yang boleh kok masyarakat itu yang terutama yang mempunyai kepercayaan itu di dalam KTP ditulis itu juga boleh. Tapi mungkin bagi bagi masyarakatnya sendiri yang mungkin masih mikir untuk mencantumkan itu barangkali seperti itu. Tapi sudah ada aturannya sebetulnya ya. Dan sebetulnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan ini ada yang direktorat yang yang bisa khusus mengayomi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Ini kan biasanya seringkali juga mengadakan pembinaan dan sosialisasi ke berbagai wilayah. Tapi karena memang jangkauannya mungkin kurang panjang ya mungkin kan. Karena direktorat itu wilayah Indonesia sangat luas sehingga mungkin sosialisasi itu ya mungkin bisa jadi berapa tahun baru kembali ke sini lagi misalnya seperti itu. Tetapi ini isu yang akan segera mungkin terwujud. Ini nanti kan ada penataan organisasi lagi ya, ada penataan organisasi lagi yang nantinya yang namanya UPT kebudayaan yang selama ini kita kenal ada Balai Pelestarian Cagar Budaya, kemudian ada Balai Pelestarian Nilai Budaya. Ini isu yang berkembang yang hampir mungkin akan terwujud itu kan nanti menjadi satu PT yang sama-sama dari setiap. Jadi kalau selama ini misalnya BPCB di Indonesia itu hanya ada 12 di tempat-tempat tertentu. Kemudian BPNB juga ada 11. Nah ini nanti mungkin isu yang terkini ya sebentar lagi mungkin ya mungkin tidak dalam hitungan tahun mungkin ini akan terwujud. Jadi UPT itu akan menjadi satu. Jadi masing-masing ini disebar di seluruh Indonesia dan ada beberapa provinsi yang selama ini kosong ya misalnya seperti itu nanti akan ada. Jadi sehingga nanti mungkin program-program Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk
fungsi terhadap pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat ini nanti akan semakin intensif seperti itu. Jadi mungkin selama ini mungkin karena wilayah kerjanya itu kan sangat luas dan mungkin tidak. Dan ini nanti kalau sudah ada UPT yang mungkin lebih artinya pemerintah sudah menyadari bahwa ada situasi yang memang perlu untuk diperhatikan penuh berkaitan dengan ritual adat istiadat, keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terkait dengan dana kebudayaan sebetulnya ada ya. Sebetulnya tahun kemarin sudah ada dana ada yang langsung ke desa, ya, langsung untuk kebudayaan. Ada seluruh Indonesia ada 350-an ya desa yang mendapatkan dana kebudayaan, ya, desa sebagai yang dipakai sebagai desa besar desa budaya ada, tapi baru sekitar 350 karena Indonesia berapa desa saja. Ini kemarin memang persyaratannya antara lain ya desa itu di situ ada cagar budaya World Heritage seperti itu, ada salah satu ada daerah pesisiran dan sebagainya, jadi itu ada persyaratan. Kemudian saya tertarik sekali yang disampaikan misalnya dari pusat kajian kreatif ya. Memang ya. Nah ini memang sebetulnya ya memang itu tadi benar yang disampaikan, generasi muda kan sepertinya kurang mengenal budaya kita sendiri ya, lebih senang dengan budaya luar. Apalagi sekarang lagi Korea misalnya yang menjadi kiblatnya ya. Sebetulnya ini dari Direktorat Jenderal Kebudayaan juga sudah banyak program-program yang untuk pembinaan generasi muda, seperti ada ada jalur rempah ini, ada kemah budaya kaum muda, kemudian ada belajar bersama maestro. Ini juga sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu belajar bersama maestro, tapi mungkin memang jangkauannya masih sangat sedikit sekali ya. Ini memang yang tipus. Saya kira bukan tidak harus pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus perlu juga. Itu nanti mau saya tanya Pak Ansori. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Banyak sekali ya, termasuk seniman mengajar di sekolah itu juga ada ya. Ya. Itu. Baik. Program sudah banyak, tapi memang balik lagi ya, seberapa besar yang sudah disasar dan ketertarikan dari target audiensnya sudah efektif atau belum. Bu Aza, terima kasih. Saya bergeser langsung karena Pak Ansori ini yang dalam hal ini pasti punya gawe untuk mengkaji lebih detail, Pak. Curhatnya ini datangnya dari masyarakat Jawa Timur, Pak. Ditanggapi satu persatu dulu. Dari peraturan gubernur atau nggak tahu secara legal di tingkat provinsi sudah adakah yang secara spesifik memberikan perlindungan, Pak, seperti sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Aza? Terima kasih Pak Soleh, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kemarin kebetulan kami juga barusan rapat sosialisasi tentang pembentukan lembaga adat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemarin di hotel, memang kita juga sepakat, kita usulkan lebih detail lagi nantinya untuk membentuk semacam lembaga adat yang ada di desa masing-masing. Sebetulnya memang ada undang-undang desa, di situ juga disebutkan untuk membentuk semacam lembaga adat. Yang kedua juga sesuai upaya perlindungan atas ritual adat sudah diatur juga di Undang-Undang 5 tahun 2017, juga Undang-Undang Dasar 45, seperti yang disampaikan Bu Aza tadi, misalkan semua di situ sudah diatur sebenarnya. Jadi artinya, maaf Pak, apabila ada upaya mengganggu ritual atau adat istiadat yang dilakukan, maka akan ada sanksi atau hukuman terhadap pengganggu ini, pihak-pihak yang... Ya pasti, kalau ada mengganggu sudah meresahkan, pasti ya dari sisi hukum kan seperti kemarin contoh yang di Lumajang kan pasti ada proses. Saya pikir itu, makanya kemarin kita juga untuk apa yang dilakukan atas perintah Ibu Gubernur, kita melakukan untuk mengimbangi itu kita melakukan ruat bumi
melalui wayangan ruatan, melalui wayang kulit yang kemarin kita lakukan di Lumajang. Dalam rangka juga mungkin kita melestarikan juga budaya ruatan itu sebagai minta atau doa tolak balak supaya kemarin Gunung Semeru tidak terjadi letusan lagi semacam itu yang sudah kita lakukan sebetulnya. Kalau yang ada, saya juga setuju untuk masalah pembinaan SDM, saya pikir itu penting dan mungkin kalau boleh saran ya ini nanti bagian dari semacam usulan ya ke kita yang dibawa ke Kongres Kebudayaan. Saya pikir ya budaya Jawa ini mungkin kalau saya sih ya bagian dari usulan kita dibawa ke Kongres Kebudayaan Jawa ya. Nanti yang ketiga, saya pikir supaya nanti lebih bisa implementasinya, kalau sudah ada rekomendasi seperti ini kan mudah-mudahan pemerintah itu juga bisa langsung untuk segera menindaklanjuti. Saya pikir itu untuk Pak Soleh. Untuk kalau infrastruktur saya pikir ada sekarang sebenarnya kan ada seperti Bu Asya tadi cerita ada semacam dana abadi ya dari kebudayaan itu betulnya bisa saja dimanfaatkan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan atau mungkin menginginkan terhadap infrastruktur tentang untuk pelayanan kebudayaan. Yang Pak Tulus ya yang dari Madiun ya sama sebenarnya kita juga setuju. Kebetulan mungkin Madiun tahun ini memang mengusulkan kalau tidak salah ya bentar catatan kita tahun ini mengusulkan pakaian ya kalau tidak salah itu penetapan busana adat Kota Madiun tapi itu Pak Tulus dari kota atau kabupaten Pak? Oh jadi lagi. Jadi kebetulan tahun ini Kota Madiun itu mengusulkan penetapan busana adat Kota Madiun sedang ke BTB nasional. Misalnya sekarang baru verifikasi oleh tim ahli. Saya pikir sudah kita usulkan. Pak, izin bertanya, Jawa Timur punya buku yang berisi pakem busana adat? Ada. Sudah ada. Nanti sudah ada hanya belum dilaksanakan gitu Pak tadi kritiknya. Iya, kritiknya tidak dilaksanakan. Akan macam-macam itu. Ya. Iya, masing-masing daerah kan berbeda. Ini contoh Madiun sekarang itu mau mengajukan supaya ditetapkan oleh Kementerian jadi warisan budaya tak benda. Jadi ini contoh. Kalau nanti Pak Tulus misalkan Kabupaten Madiun punya busana adat bisa diajukan lagi supaya ada penetapan. Kalau ada penetapan berarti kan sudah bisa itu jadikan pakemnya ya itu. Dan nanti insya Allah provinsi pasti memfasilitasi itu kok. Ya. Jadi untuk tahun ini kita sudah fasilitasi sekitar 30 mungkin yang diusulkan dari kabupaten kota. Memang kalau jadwalnya nanti itu sudah rutin, bulan ini sudah untuk usulannya sudah selesai, tinggal nanti untuk pemeriksaan. Karena ini baru penilaian dari pusat sudah pusat. Memang butuh orang-orang yang peduli ya Pak, yang senantiasa mengingatkan. Kalau itu makasih Pak. Sudah kita lakukan dan juga nanti bisa saja nanti ya sebagai bahan untuk di Kongres Kebudayaan nanti nggak apa-apa kata-kata tadi. Siapa tahu seperti tadi seperti Pak Soleh tadi, saya pikir itu. Untuk yang dari Ciputra, saya pikir kita setuju dan kita sebetulnya juga sudah ada. Kalau dengan pemuda seperti tadi saya sampaikan, kita memang punya kegiatan yang namanya Taruna Budaya. Memang kita berharap teman-teman yang muda ini memang kita coba kita wadahi untuk dijadikan semacam seperti tadi penyuluh budaya yang ada di Kabupaten Kota. Monggo nggak apa-apa. Pak, misalnya nih, ya. Ini kan dosen ilmu desain ya, Pak Ya. Michael bersama dengan mahasiswanya main-main ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pak. Kemudian nanti brainstorming bareng gitu, bikin ide apa yang tadi disampaikan yang lebih mudah untuk membuat millennials
tertarik mengenal gitu, alam bawah sadar ya, karena tertarik secara visual menarik sekali gitu. Pak Michael mohon ya nanti dijadwalkan untuk bisa kerjasama kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ini juga untuk tahun ini kita juga di bidang cagar budaya dan sejarah itu juga sudah ada pengembangan komik dan film animasi tahun ini. Bahkan sudah ke tahun yang kelima. Itu kompetisi atau apa Pak? Ya semacam ya masukan apa? Ya semacam lomba atau kompetisi saja. Membuat komik. Nanti bisa digambarkan juga Pak. Itu sudah kelima tuh ya. Hasilnya bukan komik diambil dari cerita sejarah lokal. Targetnya umum atau mahasiswa? Mahasiswa anak pemuda. Pemuda. Nanti ini bagian dari usaha-usaha kita untuk menyambungkan tadi bersama Mas Michael tadi untuk menyambungkan ini kan suruh buat komik tentang sejarah lokal gitu ya, supaya nanti bisa nyambung itu aja. Jadi sudah tahun kelima, cuman informasinya belum sampai ke Pak Michael. Ya, nanti kita pertemukan. Saya pikir pelestarian dan perkembangan memang tidak boleh dipisahkan karena pengembangan merupakan bagian dari pelestarian. Saya pikir saya setuju itu. Memang kita nggak bisa pisah itu, empat itu sudah bagus. Oke, maka dari sub kita itu kita ada pengembangan dan perlindungan. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, dan saya pikir kalau ikram memang bagian dari ada 17 ya jenis ekonomi kreatif yang lain termasuk dari kesenian. Jadi memang masuk bagian dari ekonomi kreatif. Menanggapi Pak Budi Utomo. Kalau Pak Budi, dari Pak Budi ya, masalah Uyon-Uyon, terima kasih apresiasinya Pak Budi. Memang untuk tahun ini kita keliling ke kota dan insya Allah kemarin yang tampil sebetulnya teman-teman pemuda Pak Budi. Jadi memang Pak Kris ini juga memang pentingkan terutama teman yang masih muda-muda. Memang kita ada situ, kalau yang biasanya yang sudah tua ya nggak bisa, tinggal penikmat saja, mungkin seperti kita ini penikmat saja. Jadi tapi pelakunya insya Allah kita tekankan untuk pemuda dan sekarang insya Allah kegiatan kita pasti di live streaming, jadi bisa dilihat, mungkin tidak harus datang ke Pacitan, bisa langsung lihat di YouTube atau di IG kita insya Allah sudah semua. Jadi insya Allah kalau itu mungkin masih bisa kok dilihat untuk yang di Pacitan di YouTube masih ada untuk pagelaran Uyon-Uyon. Itu saya pikir kalau untuk sekolah seperti tadi Bu Azza sampaikan, boleh banyak ya yang kita lakukan untuk teman-teman sekolah. Tetap pasti kita di provinsi sendiri juga pasti melibatkan banyak pemuda. Jadi contoh seperti tadi kita sampaikan Tarung Abda itu memang jelas sasaran kita memang pemuda. Oke, mungkin itu kurang lebihnya. Saya lagi mohon maaf. Matur nuwun Pak Ansori. Saya tuh tergoda untuk tanya ke Pak Budi Utomo. Pak, konten YouTube ada Pak yang bercerita tentang pengalaman keseharian seorang Budi Utomo, proses kreatif itu menurut saya sangat menginspirasi Pak. Kalau punya tim begini itu wah pasti banyak yang tertarik untuk belajar. Kebetulan Pak Adi sebenarnya juga kita ke Pacitan juga mengumpulkan teman-teman Pambioro ya, pembawa acara untuk manten untuk itu kita kumpulkan juga ya, kita diskusi bareng gimana setelah pandemi ini apa-apa yang harus kita lakukan. Misalnya sebenarnya kita lakukan Pak Kadis mengumpulkan teman-teman ya pepadi, terus teman-teman perias manten juga, teman pembawa acara yang bahasa Jawa seperti Pak Budi ini kita sempat kita diskusi bersama setelah itu kita ajak lihat Uyon-Uyon. Mungkin itu tambahan untuk Pak Budi. Terus sami-sami Pak. Matur nuwun sangat Bapak Ansori. Pak Budi saya itu loh kalau Bapak ada konten saya pasti jadi subscriber setia. Loyal nonton. Saya dari dulu tuh pengen belajar. Kok sakit ya Pak Budi Utomo ini ya? Kok cukup wangi gitu ya? Wes. Itu selain karena pengalaman yang matang juga karena memang passion ya Pak ya. Dan saya yakin banyak generasi muda kita yang sebetulnya tertarik tapi nggak tahu harus kemana. Mungkin sungkan juga untuk bertanya dan memulai.
Nah, bisa dimulai dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Karena kalau pengen nyentuh teman-teman milenial yang usianya setahun 2 tahun lebih muda dari kita harus main di area mereka. Pak Michael paham banget ini kalau soal ini. Pakai bahasa mereka, gaya mereka untuk membuat mereka tertarik dan kemudian bersama-sama dengan kita melestarikan budaya kita, budaya Jawa. Bapak Ibu, inti dari diskusi kita hari ini adalah yang masih menjadi keresahan terkait perlindungan hukum, strategi sosialisasi yang dirasa masih belum tepat karena hanya sebagian saja yang menerima informasi sosialisasi program yang dimiliki, dan pada akhirnya kolaborasi. Jadi hari ini dengan segala hormat, karena waktu sudah menuju pukul 22:16 waktu Indonesia Barat, besok kita harus berkumpul kembali sejak pukul 8 pagi melanjutkan agenda pertemuan berikutnya. Kita diskusi lagi, kita akan sama-sama, saya tahu pertemuan 2 hari itu nggak akan bisa langsung solutif ya, tapi paling nggak ini menjadi langkah kita bersama jelang kongres yang akan kita hadiri di daerah istimewa Yogyakarta pada insya Allah bulan Oktober atau November tahun ini. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya mewakili panitia malam hari ini menghaturkan terima kasih kepada kedua pembicara, Bu Aza dan juga Pak Ansori, kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir. Saya yakin ini yang datang usianya nggak cuma 30-an, di bawah 30 juga banyak. Yuk kita bareng-bareng. Kalau boleh saya mohon dengan hormat, mumpung kumpul di sini, saling bertukar kontak, bersilaturahmi. Kita nggak pernah tahu besok-besok kita ketemu bikin program kolaborasi bareng. Saya bayangkan Pak Michael live IG sama Pak Budi Utomo, pasti asik banget. Asik banget. Saya nonton lah live Instagram antara Pak Budi Utomo sama Pak Michael ngomongin soal budaya, itu pasti kebayang gitu ya. Yang satu pakai sudut pandang milenial, yang lain pakai sudut pandang, saya nggak sebut kolonial tapi selenial, senior gitu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dari pertama ini saya ada kekurangan. Saya belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Besok kita ketemu lagi jam 8 pagi. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan supaya besok usai acara juga pulang dalam kondisi sehat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Sugeng Dalu, Sugeng Sare.